Tes. Eh, Selamat malam semuanya. Ya, karena waktunya udah jam 19:10, Kenalan Kak. kita mulai aja ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham. Saya salah satu pengajar dari Kapsul Farmasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait replikasi DNA pada mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Untuk kelas Biologi Sel ini sendiri akan saya bagi menjadi dua pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait replikasi DNA dulu, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan materi UAS terkait dengan mata kuliah biosel ini ya. Sebelumnya kalau suara saya nggak jelas, terlalu cepat atau ada yang mau ditanya, boleh diinterupsi aja nanti ya. Oke, saya mulai. Untuk replikasi DNA sendiri, pertama kita ketahui dulu definisi dari replikasi DNA ini. Sebelumnya, replikasi itu kan berarti menduplikasikan atau menggandakan dari DNA sendiri. Nah, DNA itu kan kita tahu DNA ini mengandung kode-kode genetik ya dalam tubuh kita ya, dalam sel itu kan, dalam inti sel. Nah, kenapa sih kita ini perlu mereplikasikan DNA kita? Kenapa DNA ini perlu diduplikasi? Nah, ini nggak jauh-jauh dari eh, eh, kemampuan dari sel itu sendiri ya. Sel itu kan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang aktif membelah. Nah, pada saat pembelahan sel, baik dalam mitosis maupun meiosis, kita ketahui kalau dalam meiosis itu ada yang, kalau kalian masih ingat pelajaran waktu SMA ya, ada yang dari diploid menjadi haploid. Nah, itu kan saat pembelahan sel, materi genetiknya itu kan juga ikut terbelah gitu. Nah, maka sel-sel yang aktif membelah ini untuk meregenerasi dari si selnya sendiri, itu kita perlu perbaharui terus dari materi genetiknya. Makanya DNA ini yang mengandung kode-kode genetik yang dapat diterjemahkan itu perlu direplikasi, perlu digandakan agar regenerasi ini dapat terjadi dengan baik gitu. Nah, yang terlibat ini utamanya merupakan DNA ya. DNA ini isinya kode-kode genetik ya. Tapi selain DNA, dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus genom virus, RNA juga bisa digunakan sebagai template dapat terjadi replikasi karena RNA ini pada virus ya itu menjadi gudang informasi genetiknya. Kayak sebagaimana yang kita ketahui kalau virus itu juga ada yang virus DNA dan virus RNA. Nah, saat virusnya ini hanya mengandung materi genetik RNA, maka RNA-nya inilah yang menjadi gudang informasi genetik. Nah, kita kenalan dulu ke DNA. DNA ini merupakan asam nukleat deoksiribosa yang memiliki struktur double helix. Jadi dia strukturnya ganda dan saling berpilin. Nah, kalau kita perbesar gambarnya, berikut merupakan struktur dari DNA ya. Ada backbone-nya, tulang belakangnya, dan ada ikatan-ikatan antara basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini dibagi menjadi dua jenis, ada yang purin dan ada yang pirimidin. Nah, untuk basa nitrogen purin itu ada adenin dan guanin. Sementara untuk basa nitrogen pirimidin itu ada tes-tes. Oke. Basa-basa nitrogen ini akan berikatan satu sama lain melalui ikatan hidrogen, hidrogen bond. Nah, yang membedakan adalah ikatan antara adenin dengan timin ini merupakan ikatan hidrogen rangkap dua. Sementara untuk guanin dan sitosin berikatan rangkap tiga. Nah, perbedaan ikatan rangkap ini akan berpengaruh terhadap kekuatan ikatan itu sendiri ya. Dan selain dari ikatan hidrogen, antara fosfat dengan gula ribosanya ini kan juga berikatan ya. Nih, ini disebut ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester, ikatan antara fosfat dengan gula ribosa. Nah, gula ribosanya di bagian mana? Di bagian atom C3 hidroksil. Jadi kalau kalau kita lihat lagi di bagian sini ini
ada atom O, ini ada atom C1, ada dua, di sini ada tiga. Nah, yang tiga ini yang akan berikatan dengan gugus fosfat seperti itu. Nah, lanjut nextnya dalam tubuh kita itu kita kan punya inti sel ya, nukleus. Nah, DNA ini nggak dalam untai-untaian aja dalam inti sel, tapi dia akan terkumpul dalam bentuk kromosom. Nah, DNA ini dia akan mengikat protein, namanya protein histon. Nah, protein histonnya ada 8. 8 protein histon akan dililit oleh DNA strand yang membentuk struktur disebut nukleosom. Nah, nukleosomnya ini akan apa ya? Akan berpilin membentuk kromatin atau kita sebut ini proses supercoiling ya. Dia melingkar-lingkar memadat membentuk kromosom. Nah, di ujung kromosom ini ada yang namanya telomer. Telomer ini ujung dari DNA di mana DNA ini kan kita ketahui dia berisi basa-basa nitrogen ya, kode-kode genetik yang memiliki arti gitu saat diterjemahkan untuk membuat sesuatu gitu. Kayak misalkan membuat protein A, protein B. Nah, pada telomer ini bahasan nitrogen yang numpuk di telomer ini bahasan nitrogen atau kode genetik yang tidak memiliki arti. Jadi non coding gitu. Jadi kode genetiknya tuh tidak memiliki arti apapun walaupun diterjemahkan dan dia numpuk di telomer. Fungsinya itu untuk melindungi dari si DNA itu sendiri ya, yang kode genetiknya dapat diterjemahkan. Lalu nextnya ini ada struktur DNA itu ada nukleosida. Nukleosida ini mengacu pada basa dan gula. Jadi kalau tadi kita tahu di slide sebelumnya, kita mundur. Nah, di sini ini kan ada basa nitrogen ya. Basa nitrogen, ada gula ribosa, dan ada gugus fosfat. Nah, nukleosida, yang dikatakan nukleosida ini hanyalah basa nitrogen dan gula ribosa aja. Dua kesatuan ini disebut nukleosida, lain dengan nukleotida. Kalau nukleotida itu merupakan kesatuan dari basa nitrogen, gula ribosa, dan satu gugus fosfat. Nah, ketiga kesatuan ini disebut nukleotida. Jadi perbedaannya nukleosida hanya gula ribosa dan gugus maaf dan basa nitrogen. Sementara kalau nukleotida ini ketiganya, gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen itu sendiri. Itu. Nah, di sini pada sintesis DNA atau replikasi DNA ini substrat yang digunakan itu memiliki tiga gugus fosfat. Nah, kenapa kenapa kita menggunakan tiga fosfat? Pertanyaannya di situ kan. Karena pada saat kita lihat struktur DNA sendiri tadi di awal fosfatnya itu hanya satu, bukan tiga. Nah, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pasti yang mendasar adalah replikasi DNA ini kita membutuhkan energi. Replikasi DNA ini kita membutuhkan banyak energi untuk dapat menyalin kode genetik yang akan digandakan seperti itu. Maka fosfatnya pun di sini menjadi ada tiga fosfat ya. Maka basa nitrogennya pun jadi ada empat, ada beda beda gitu kan. DNTP itu deoxynukleotide trifosfat. Jadi ini ada yang adenin, timin, sitosin sama guanin. Nanti untuk lebih jelasnya penggunaan si DNTP ini kapan, terus perbedaan dari DNA yang biasa dengan DNTP itu apa? Nukleotidanya gitu ya. Terkait dengan sintesis DNA-nya, sintesis DNA ini proses berulang di mana nukleotida ini ditambahkan satu demi satu ke ujung tiga aksen ya. Jadi kalau kita tahu DNA itu kan dia ada dua untai ya. Bentar. Ada dua untai kan. Wait. Ya. DNA itu kan ada dua untai seperti ini. Nah, pada saat ingin direplikasi, DNA-nya ini akan diputus ikatannya sehingga akan menjadi dua template. Template yang ini dan yang ini itu akan menjadi template untuk penyalinan kode genetik. Nah, kode genetik yang baru akan disalin oleh enzim DNA polimerase. Nanti lebih lengkapnya akan diperlihatkan video ya. Nah, sintesis ini berlangsung ke ujung tiga aksen. Jadi dia berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen berjalan gitu. Nah, ini yang warna biru merupakan template dari orang tua ya. Kita sebutnya template parent, template orang tua. Template-nya dan
kode genetik yang disalin tuh yang warna merah. Karena DNA ini sifatnya antiparalel, maka pada saat untai DNA-nya ini 5 aksen, yang di sebelah atas 5 aksen, maka untuk yang salinannya itu 3 aksen yang sebelah sini. Dan sintesis DNA-nya berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen. Maka dia ke arah atas. Nah, beberapa prinsip terkait replikasi DNA ini, yang pertama tadi sudah saya sebutkan, satu itu bidireksional atau dia antiparalel, jadi dia berlawanan arah ya. Jadi kalau untai pertama itu dari 5 aksen ke 3 aksen, maka untai yang kedua itu dari 3 aksen ke 5 aksen, kayak gitu. Nah, yang kedua ini semi konservatif. Semi konservatif ini terkait dengan bagaimana DNA ini direplikasikan ya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang ketiga, ini terjadi dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Nah, dalam siklus sel ini sendiri, replikasi DNA itu ada di fase S, di mana terjadi replikasi DNA dan terkait dengan replikasi DNA ini ada tiga tahap. Tahap yang pertama itu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Nah, ini terkait dengan tadi yang semi konservatif ya. Jadi ada peneliti yaitu Meselson dan Stahl. Mereka ini meneliti terkait dengan replikasi DNA. Apakah replikasi DNA ini lebih condong ke konservatif ataukah semi konservatif ataukah dispersif? Dan ternyata dihasilkan bahwa DNA ini direplikasi lebih condong ke arah semi konservatif. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat dari gambar yang di sebelah, ini ada gambar yang konservatif dan non semi konservatif ya. Yang biru ini yang di atas ini merupakan DNA template, DNA ya, DNA template. Nah, pada semi konservatif, DNA ini akan terbelah menjadi dua. Nah, masing-masing untai yang warna biru ini akan disalin kodenya menjadi kode yang warna merah sehingga membentuk satu kesatuan DNA yang terdiri atas satu untai parent dan satu untai anak. Nah, ini yang semi konservatif. Dan kalau yang konservatif ini untai DNA parentnya tidak terbelah tapi langsung terbentuk untai DNA anaknya kayak gitu. Dan pada penelitian Meselson dan Stahl ini terbukti bahwa hasilnya itu terdapat DNA dengan satu untai orang tua dan satu untai anak. Maka yang semi konservatif ini bisa dikatakan lebih make sense untuk replikasi DNA gitu. Untuk yang dispersif sendiri, ini merupakan apa ya? Jadi proses replikasinya itu selang-seling. Jadi dilihat dari gambar yang ini ya. Di untai yang warna merah itu nanti bakal keselip beberapa kode genetik yang warna biru. Jadinya dia bakal warna-warni di setiap untainya karena bercampur seperti itu. Sampai sini suara saya jelas kan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, berikut ini merupakan beberapa enzim dan protein yang umum digunakan ya pada proses replikasi DNA. Yang pertama ini ada helikase, lalu ada topoisomerase, ada primase, ada DNA ligase, lalu ada single strand binding protein. Ini protein ya, bukan enzim. Ada sliding clamp, ada clamp loader, dan ada telomerase. Nah, peran utamanya sendiri dari replikasi DNA ini merupakan DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini beda nih ternyata pada makhluk hidup eukariot dan prokariot. Nah, pada eukariot, DNA polimerase itu ada banyak, tapi yang berperan utama itu adalah DNA polimerase delta dan epsilon, di mana mereka ini berperan untuk mensintesis DNA atau menyalin kode genetik dari template dari unta yang lagging dan leading. Nah, untuk yang lagging dan leading nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide yang selanjutnya ya. Karena kalau secara teori dibahas secara lisan kayaknya agak sedikit membingungkan. Lalu untuk prokaryotik ini dia ada tiga jenis DNA polimerase, ada polimerase satu, 2, dan 3. Nah, yang berperan untuk menyalin kode genetiknya itu untuk yang polimerase ketiga, seperti itu. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya nanti akan dijelaskan juga di eh, slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke tahap pertama, tahap inisiasi. Ini merupakan tahap awal dari replikasi DNA di mana DNA-nya ini akan dibuka untai gandanya. Nah ini inisiasi. Jadi tadi kita tahu ya kalau DNA itu kan double helix ya, double strand. Nah si strandnya ini, si
apa untai gandanya ini akan kita buka sehingga template itu akan bisa direplikasikan oleh enzim DNA polimerase. Nah, di mana kita mulai membukanya ini? Titik awal kita membukanya itu di mana? Titik awal kita memulai replikasi itu pada basa nitrogen adenin dan timin. Nah, pertanyaannya, kenapa di adenin dan timin? Kenapa nggak di guanin atau sitosin? Kenapa nggak di ikatan guanin sitosin? Kenapa di adenin dan timin? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ikatan hidrogen itu menentukan kekuatan dari ikatannya kan. Nah, adenin timin ini memiliki ikatan hidrogen rangkap 2, sementara guanin dan sitosin itu memiliki ikatan hidrogen rangkap 3. Nah, rangkap 2 dan rangkap 3 itu lebih kuat yang rangkap 3 kan. Sehingga yang rangkap 2 ini lebih mudah untuk diputus. Nah, adenin dan timin ini rangkapnya 2, maka dia menjadi titik awal dari origin of replication, titik awal dari replikasi, di mana ikatan adenin dan timin itu akan dihidrolisis oleh protein yang namanya pre-replication protein complex. Nah, penghidrolisisan ikatan hidrogen ini akan menjadi tanda untuk enzim helikase yang tadi ada beberapa enzim yang digunakan ya. Enzim helikase untuk masuk dan memotong ikatan rangkap yang ada di DNA itu. Nah, setelah si helikase ini masuk, memotong kan dia, memotong si untai gandanya ini, hingga terbentuklah ini ada replication bubble. Di sini tempat terjadinya replikasi DNA. Nah, selain dari enzim helikase, ada juga topoisomerase. Topoisomerase ini dia ada di sini untuk mencegah terjadinya supercoiling. Tadi kalau kita lihat di struktur kromosom itu ada supercoiling ya. Supercoiling itu dia membentuk untayan-untayan apa melingkar-melingkar gitu. Nah, si topoisomerase ini mencegah mencegah pembentukan lingkaran-lingkaran itu. Lalu replication fork ini sebagai titik dari si helikasnya itu untuk mulai memotong. Nah, setelah untai ini kita potong, kan jadi dapat nih template, template A, template B gitu ya. Nah, kita nggak mau nih template ini nyatu kembali gitu. Maka ada yang namanya protein SSBP. Nah, protein ini dia nih mengikat untuk mencegah si template-nya ini atau strain-nya ini untuk berikatan kembali gitu. Jadi kalau kita lihat di ini ya, SSBP itu single strand binding protein, dia untuk menstabilkan untai tunggal DNA selama replikasi. Jadi si untainya itu dijaga, dipegangin biar dia nggak bersatu lagi dengan untai yang satunya. Gitu. Nah, ini gambaran lebih lengkap, lebih jelasnya ya. Kalau tadi kan cuma untai aja. Nah, ini ada beberapa, ini ada nukleotidanya lebih jelas. Gunting ini dianalogikan sebagai helikase. Dia memotong ikatan pada DNA, lalu untai DNA yang udah terlepas akan diikat oleh single stranded DNA binding protein sehingga dia tidak terikat kembali. Berikut ada video analogi dari inisiasi itu sendiri ya. Jadi ini merupakan DNA yang untai ganda terdiri atas beberapa basan nitrogen. Basan nitrogennya sudah berpasangan ya, seperti yang tadi dijelaskan juga. Ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, di mana ada timin itu pasti ada adenin. Di mana ada sitosin, pasti ada guanin. Mereka selalu berpasangan dengan ikatan hidrogen. Nah, tadi dikatakan juga kalau DNA itu antiparalel. Maka jika yang atas 5 aksen ke 3 aksen, yang bawah 3 aksen 5 aksen. Namun replikasi hanya berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini enzim helikase, dia membuka untai ganda, dibukalah dia replication forknya tempat si helikase ini ngebuka lengkapnya. Dan sini tidak digambarkan jelas terkait dengan single stranded yang SSBP protein tadi ya, tapi secara teorinya ada protein yang memegang dari si strain ini untuk mencegah dia berikatan kembali dengan strain yang satunya. Gitu. Nah, ini udah cukup untuk proses dari inisiasi sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya cukup ya. Kita lanjut.
Nah, selanjutnya ini ada proses tahap elongasi di mana DNA yang udah terbuka tadi itu akan disalin kode genetiknya untuk mereplikasi DNA-nya gitu. Nah, pada elongasi ini ada beberapa enzim yang berperan gitu, yang berperan utama peran utama itu sebenarnya DNA polimerase ya. Karena dia yang menyalin kode genetik dari si template. Maka yang kita butuhkan pertama itu adalah template untai DNA-nya. Tadi pada proses inisiasi DNA-nya udah dipisah oleh helikase, dihasilkan template. Nah, template ini yang siap digunakan oleh DNA polimerase untuk mereplikasi kode genetik. Nah, yang kedua dibutuhkan 4 deoksinukleosida trifosfat. Nah, kenapa 4? Kan di setiap template ini udah ada bahasa-bahasa nitrogennya, udah ada nukleotida nukleotidanya kan. Nah, kita mau nyalin si basa nitrogennya. Karena ternyata replikasi DNA ini membutuhkan banyak banget energi, makanya kita menggunakannya itu deoksinukleosidanya trifosfat. Fosfatnya ada 3. Nah, 2 fosfat nanti akan diubah menjadi energi. Sehingga replikasi DNA ini dapat berlangsung karena sudah mendapatkan energi dari si fosfatnya itu sendiri gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada RNA primer. Jadi DNA polimerase ini nggak bisa tiba-tiba aja masuk ke untai langsung nyalin gitu. Dia nggak bisa. Dia butuh suatu titik mulai kayak startnya gitu. Nah, yang menjadi start DNA polimerase untuk memulai replikasi itu adalah ini eh, 3 hidroksil dari gula ribosa. Nah, di mana kita mendapatkan ini? Sementara kan replikasinya belum mulai kan. Nah, inilah gunanya si RNA primer. Nanti ada enzim RNA primase. Primase itu akan datang, nempel ke template dan membentuk RNA primer. RNA primer ini memiliki gugus 3 hidroksil. Nah, 3 hidroksil ini menjadi kode atau kayak jadi bakal memberitahukan kepada DNA polimerase bahwa hey, kamu kerjanya mulai dari sini ya, kayak gitu. Nah, akhirnya DNA polimerase datang berikatan dengan 3 hidroksil dan mulai mereplikasi kode genetik yang ada gitu. Nah, berikut analoginya ya. Ini merupakan helikase yang warna coklat ini dia membuka untai ganda DNA ke arah sebelah kiri. Nah, tadi kita tahu bahwa replikasi DNA itu berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Maka jika templatenya di sini yang bawah ya, kita lihat yang bawah. Jika templatenya yang bawah ini dari 5 aksen ke 3 aksen, maka salinannya akan berasal dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, si RNA primase itu akan menempel di bagian sini dan membentuk RNA primer. Ini yang saya berikan kotak oranye ini RNA primer. Nah, RNA primer ini menyediakan 3 hidroksil. Nah, sehingga jadi sebagai start gitu ya, kayak start tempat DNA polimerase bekerja. DNA polimerase yang tahu kalau udah ada nih 3 hidroksilnya, langsunglah datang dia. Ini yang hijau-hijau ini DNA polimerase datang, dia menyalin sitosin menjadi guanin. Nah, tapi yang disalin ini DNTP, trifosfat. Nah, 2 fosfatnya akan dilepas menjadi ortofosfat, di 2 ortofosfat yang ini menjadi sumber energi dari proses replikasi DNA ini. Nah, replikasi akan berlanjut terus DNA polimerase akan menyalin kode genetik sampai ujung. Nah, namun pada yang atas nih kalau kita lihat yang 5 aksennya di sebelah sini, yang 3 aksennya di sini, sementara enzim helikasenya ke arah kiri kan. Nah, maka RNA primase itu akan meletakkan RNA primer di sebelah sini. Lalu DNA polimerase akan mulai mensintesis DNA ke arah 3 aksen. Karena dia sintesis dari 5 aksen ke 3 aksen. Seperti ini. Nah, tapi berarti yang sebelah sini masih kosong kan? Untuk yang atas ini. Kalau yang bawah ini kan dia langsung aja terus. Karena nggak ada hambatan. Nah, yang atas, karena dia dari 5 aksen ke 3 aksen, maka RNA primasenya ini akan bekerja lebih dari 1 kali. Dia akan menempelkan lagi RNA primer, dan DNA polimerase ini akan menyalin kode genetika lagi. Dia akan mensintesis lagi gitu. Nah, eh, bagian atas ini kita sebut sebagai lagging strands, lagging, nge-lag. Jadi dia pelan bertahap gitu, ketunda-tunda. Nah,
Yang bawah karena dia tidak tertunda kita sebut sebagai leading strand. Nah, ini terkait dengan pergerakan leading strand dan lagging strand terkait dengan arah dari replikasi itu sendiri. Kayak ini ada videonya ya. Nah, ini merupakan primase tadi arena primase dia akan nempel membentuk arena primer. Nah, sebagai tanda kepada DNA polimerase untuk mulai bekerja. Ya, dia akan manggil si DNA polimerase, kamu kerjanya mulai dari sini ya. Akhirnya si DNA polimerase tahu nih kalau itu udah ada 3 hidroksi. Nah, DNA polimerase langsung mulai menyalin kode genetik dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, strand yang ini disebut sebagai leading strand karena dia terus mengikuti si helikas. Nah, yang bagian bawah ini disebut lagging strand. Seperti yang tadi saya jelaskan, si arena primernya ini arena primernya nanti di sini gitu. Sementara geraknya dari 5 aksen ke 3 aksen, berarti dia ke arah sana kan. Nah, sudah dibentuk, yang sebelah sini masih kosong. Nah, akhirnya si arena primase ini akan bekerja 2 kali, lebih dari sekali bahkan. Membentuk RNA primer, kemudian DNA polimerase akan mensintesis replikasi DNA lagi, akan menyalin kode genetika lagi, dan ini terus berulang hingga eh, rantainya itu selesai gitu. Nah, fragmen lagging ini disebut fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki ini dia ada celah-celahnya jadi ya, karena memang dilakukan berkali-kali gitu. Nanti akan ada enzim yang bekerja untuk menyatukan dari fragmen Okazaki ini yang belum menyatu sempurna. Itu. Oke, untuk tahap yang terakhir ini merupakan terminasi. Ya. Terminasi ini umumnya lebih sulit dipahami dibandingkan yang inisiasi dan elongasi karena kenapa ya? Dia lebih kompleks aja sih pembahasannya. Oke, ini untuk definisi umumnya, terminasi ini merupakan tahap akhir dari proses replikasi DNA di mana sintesis DNA ini berhenti dan dua molekul anak identiknya ini terbentuk secara lengkap. Jadi tahap akhir nih sudah terbentuk, sudah misah dia. Nah, lihat gambar di bawah ini kita rewind lagi dan awal inisiasi di mana untai DNA ini dipisahkan oleh enzim helikase di origin site of replication di titik awal replikasinya. Nah, ternyata helikase ini tidak bergerak ke satu arah aja. Jadi dia bergerak ke dua arah yang berlawanan. Tidak bergerak ke kiri aja, tapi dia ke kanan juga. Jadi eh, pada materi genetik eukariot, makhluk hidup eukariot, kan materi genetika itu linear ya. Kromosom, berbentuk kromosom linear. Sementara untuk makhluk hidup prokariot, dia itu berbentuk sirkular. Ntar saya gambar. Kalau prokariot itu dia berbentuk sirkular materi genetiknya. Sementara pada eukariot itu dia berbentuk linear kromosom seperti ini. Sehingga kalau dikatakan dalam eukariot itu dia punya ujung nih, punya ujung dari si DNA itu sendiri kan berujung. Kalau misalkan si prokariot nggak ada dia karena dia sirkular. Nah, makanya origin site of replication-nya ini pada eukariot itu ada banyak karena dia kompleks gitu. Materi genetiknya ada banyak, untai DNA-nya panjang, meliuk-liuk. Tadi kalau kita lihat dari struktur kromosom sendiri terbentuk dari DNA yang mengelilingi protein histon, lalu dia untuk supercoiling, itu kan berarti dia makin panjang kan. Nah, karena DNA-nya itu panjang, maka site of replication ini ada banyak, origin site of replication ada banyak titiknya. Nah, ada banyak titiknya dengan helikase yang bekerja dua arah, sehingga ada satu kemungkinan di mana garpu replikasi ini akan collide atau akan bertabrakan. Nah, pada saat dia bertabrakan, DNA polimerase akan melanjutkan replikasi, sehingga replikasinya lebih cepat berakhir. Nah, kita asumsikan bahwa helikase yang ke sebelah kiri ini, yang ke sini, ini ke arah ujungnya itu ujung dari DNA-nya. Nah, yang sini juga ke ujung dari DNA-nya. Nah, ujung dari DNA ini kita tahu bahwa yang di ujung dari kromosom ini adalah telomer.
Nah, nanti akan ada sangkut pautnya terkait dengan telomer. Nah, nih, telomer. Telomer itu adalah bagian ujung dari kromosom ya. Dia umumnya ditemukan di eukariot. Karena tadi prokariot itu dia sirkular, sementara di eukariot dia itu linear. Nah, berisi non-coding DNA. Nah, tadi di awal sempat saya singgung juga kalau telomer ini isinya bagian-bagian ujung dari DNA yang isinya itu kode genetik yang nggak punya arti. Jadi, kalaupun diterjemahkan tuh nggak ada artinya. Nah, disebut non-coding DNA. Nah, dia terletak di ujung kromosom dan melindungi bagian ujung kromosom dari degradasi. Analoginya itu seperti tali sepatu yang ujungnya itu kan suka ada tabung plastiknya gitu ya, untuk memudahkan si tali sepatunya ini masuk ke lubang di sepatu. Nah, dia berisi DNA non-coding TTAGGG. Ini timin-timin, adenin, guanin, guanin, guanin. Dia berisi kaya akan guanin. Nah, si non-coding DNA ini dia nggak ada artinya gitu. Kalau diterjemahkan tidak ada artinya. Jadi memang ditumpuk di bagian ujung hingga ribuan kali untuk melindungi dari kode genetik yang dapat diterjemahkan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, telomer ini di ujung kenapa tidak bisa direplikasi lagi lebih jauh? Dan telomer ini ternyata dapat mengalami pemendekan. Pemendekan telomer sendiri pada pada kenyataannya ya dia tidak berpengaruh secara nyata karena memang isinya itu kode genetik yang tidak memiliki arti gitu. Jadi walaupun dia memendek tidak ada efek apapun. Dan cuma ini dapat menandakan bahwa memang selnya ini sudah terjadi penuaan karena sel ini kan aktif membelah ya. Sel yang aktif membelah ini akan mengakibatkan pemendekan telomer. Nah, pemendekan telomer ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kenapa bisa sel membelah itu menyebabkan telomer ini memendek. Nah, tapi kalau telomer udah habis nih, udah nggak ada, kan udah tinggal isinya itu tinggal si ini kan, tinggal si untai yang kode genetik ini dapat diterjemahkan ya. Kalau misalkan terdegradasi, ini bisa mengakibatkan adanya error kode. Kode genetiknya itu bisa jadi error, bisa bersifat toksik manusia. Nah, siklus pemendekan telomer ini disebut Hayflick limit. Hayflick limit ini cuma teori aja sih, teori terkait dengan pemendekan si telomer itu sendiri. Nah, sel-sel yang umumnya mengalami pemendekan telomer itu merupakan sel-sel somatik. Kalau kalian ingat di anatomi fisiologi, sel-sel somatik itu seperti kayak sel kulit, kayak gitu-gitu ya, kan dia aktif membelah. Nah, dia ini akan mengalami pemendekan telomer juga. Nah, nah tapi ada juga nih sel-sel yang telomer ini tidak mengalami pemendekan. Jadi eh, tidak peduli seberapa banyak dia ngebelah, telomer ini nggak akan mengalami pendidikan, jadi akan tetap sama aja. Nah, contohnya itu ada sel germinal, ada sel punca, dan sel kanker. Sel germinal ini sel-sel yang membentuk seperti sel sperma, sel telur. Nah, untuk sel punca ini seperti pembentukan sel darah merah ya, hematopoiesis, sel kanker. Nah, ini merupakan proses dari kenapa apa ya pemendekan dari telomer itu sendiri ya. Ini adalah untai DNA yang sudah disalin, sudah melewati fase elongasi dengan masih adanya RNA primer di sini yang ada kotak oranyenya ini masih ada RNA primernya. Nah, karena replikasi DNA ya, yang direplikasi adalah DNA, maka kita nih maunya DNA bukan RNA-nya dong. Nah, maka RNA-nya ini akan dihilangkan. RNA-nya dihilangkan, ini contohnya RNA-nya sudah dihilangkan oleh enzim apa? Nah, pada prokariotik RNA ini akan dihilangkan oleh enzim polimerase 1, DNA polimerase 1. Sementara pada eukariotik itu akan dihilangkan oleh endonuklease atau NUclease. Nah, setelah dihilangkan nih, kita ambil contohnya si endonukleasenya ya. Eh, akan datang, dia akan menghilangkan si RNA-nya, disuruh pergi kan RNA. Pergi deh kamu. Terus dia akan merangsang si DNA polimerase. DNA polimerasenya itu akan datang, akan langsung menyalin kode genetik yang baru dari DNA. Kenapa bisa? Karena di sini udah ada nih, udah ada 3 hidroksilnya kan. Udah ada, jadi dia bisa langsung disalin kode genetiknya. Bisa langsung disalin. Oh, wait. Bisa langsung disalin. Nah, ini
masuklah si salinan kode genetik yang baru dari DNA polimerase. Nah, yang lain akan dihapus oleh tadi enzim yang berperan. Nah, pertanyaannya kalau yang di sini ini masih bisa disintesis lagi karena dia masih punya gugus 3 hidroksil kan. Tapi kalau yang di ujung ini kita anggap nih udah ujung pantainya banget. Ini nggak ada, dia nggak kita nggak punya si 3 hidroksil. Maka apa yang terjadi nih? Nah, ini kita sebut sebagai zona overhang. Jadi ini yang kita katakan tadi sebagai pemendekan telomer. Jadi karena DNA ini ujungnya harusnya sampai sini, tapi karena dia nggak bisa diubah jadi DNA, tadi kan RNA ya, maka dia akan hilang. Jadi makin pendek kan. Nah kalau misalkan dia ingin diplikasikan lagi, membelah lagi selnya, kan dia akan dibelah lagi kan, diputus lagi menjadi dua, dan yang bawah jadi template akan berlangsung lagi proses inisiasi, elongasi dan transmisinya lagi, transminasinya lagi akan semakin pendek jadinya. Jadi semakin pendek nih. Nah yang atas ini di bagian lagging strand tadi ya. Kayak gitu. Nah, sementara kalau yang di bagian leading strand ini juga jadi pertanyaan nih, karena lah, di mana ini kan mulai dari sini ke sini kan replikasinya. Dari 5 aksen ke 3 aksen. Tapi dia nggak punya juga nih gugus 3 hidroksilnya. Nah, ini jadi pertanyaan umum dan kita balik lagi ke awal ya. Ini terkait dengan proses inisiasi. Tadi di site of originnya itu helikase bergerak tidak hanya ke satu arah kan. Ada dua arah. Jadi site of originnya di tengah nih. Nah, karena ada di tengah, untuk yang berarti kan replikasinya mulai dari sini kan, dari sini. Nah, untuk yang leading strand, RNA primernya akan diletakkan di tengah-tengah dan langsung melakukan replikasi ke arah 3 aksen ke sana. Dari si template apa sih? Dari salinannya gitu ya, template-nya gitu. Nah, kalau yang lagging strand itu kan nggak bisa dari sini kan, karena dia dari 5 aksen ke 3 aksen. Ini tuh kita ngeliat 5 aksen 3 aksen ini bukan yang ini ya guys, tapi yang ini nih. Ntar aku gambar. Kan dia ada ini kan, bikin salinan gini kan. Nah, karena yang ini 3, berarti yang ini 5. Nah, karena yang ini 5, berarti yang ini 3. Nah, si replikasi ini berjalan dari 5 aksen ini ke 3 aksen yang ini. Makanya dia jalan dari sini ke sini. Nah, karena helikasenya ngebukanya ke sana, ke arah kanan, maka si RNA primer itu akan ditaruh sebelah sini dulu karena yang ini belum terbuka tadinya kan nih, belum terbuka kan. Taruh di sini, DNA polimerasenya akan mereplikasi, lalu saat si helikasnya udah ngebuka lebih jauh lagi, RNA primernya akan naruh lagi di sini, replikasi lagi berulang gitu. Nah, tadi kita balik ke topik, kenapa yang leading strand ini eh, tadi kita nggak nemu 3 hidroksilnya kan? Karena dia ini site of originnya ada di tengah dan si nuklear helikasenya ini dia kedua arah, maka yang sebelahnya ini menjadi lagging strand. Nah, maka 3 hidroksil ini bisa diperoleh dari si eh, template dari si salinan kode yang ada di sampingnya yang lagging strand ya kan, yang ini nih. Maka ini bisa dijadikan sebagai DNA polimerase bisa masuk sini nih. Jadi DNA-nya bakal disintesis dari arah sini ke arah sini. Kayak gitu. Sementara kalau yang lagging strand nggak bisa, karena kan dia udah di ujung. Kita asumsikan kalau ke arah sana, ini merupakan telomer. Kita asumsikan dia telomer. Maka kalau RNA primas taruh di sini, ya nggak ada lagi yang di sini kan. Nggak ada lagi yang bisa nyambung. Kalau udah dihapus ya udah stop. Maka dia terjadi pemendekan. Maka yang terjadi pemendekan telomer itu umumnya pada lagging strand, bukan di leading strandnya. Kayak gitu. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini merupakan mekanisme dari tadi ada beberapa sel yang tidak mengalami pemendekan telomer ya. Contohnya ada germinal cell atau germ cell tadi yang menghasilkan sel sperma, terus ada juga sel telur, sel punca, sel kanker. Nah, kenapa mereka bisa tidak mengalami pemendekan si telomernya ini? Karena dia punya enzim telomerase. Nah, enzim telomerase ini
cara kerjanya, dia akan memberikan template RNA dan template RNA ini akan disalin. Oke, langsung aja ya. Nah, si telomerase ini akan memberikan template RNA nih. Nah, RNA-nya ini berisi kode-kode, kodenya itu TTA, GGG. Yang tadi kita ketahui kalau di telomer itu kan non-coding DNA ya. Isinya itu DNA yang kode genetiknya itu tidak memiliki arti. Nah, untuk bahasa nitrogennya sendiri itu TTAGGG. Timin-timin, adenin, guanin, guanin, guanin. Nah, ini nih diberikannya RNA. Karena diberikan RNA, maka adenin berubah menjadi urasil. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau di RNA itu dia nggak ada adenin, adanya urasil. Nah, akhirnya ada timin timin maksudnya dia nggak ada timin tapi adanya urasil disalin lah nih disalin oleh si reverse transkriptase yang dihasilkan oleh sel merasa juga disalin kode genetiknya kemudian karena di sini udah ada si gugus 3OH-nya 3OH 3 hidroksinya maka DNA polimerase ini bisa mulai mensintesis si kode genetika lagi nih ke sebelah sini jadi ini tuh fase yang tadi di mana legging strand yang ada overhang. Dia kan kosong ya, karena dia nggak punya 3OH kan. Nah, kalau di germ cell itu dia punya telomerase yang memberikan template RNA, sehingga diterjemahkan nih si RNA-nya. Maka karena dia udah ada si 3OH di sini, disintesis lagi lah sama polimerase, dibuat lagi. Nah, setelah dibuat, si RNA yang template-nya ini akan dihilangkan lagi. Nah, sehingga dia tidak mengalami pemendekan. Jadi tetap sama untuk panjang dari si telomernya ini. Seperti itu. Ini video terkait yang terminasi ya, secara singkat tapi tidak jelaskan terkait dengan yang telomer tadi. Ya, eksonuklease, si RNA primernya dihapus, dibuang, masuklah si DNA polimerase untuk menggantikan RNA yang itu dibuang menjadi DNA. Semua diganti menjadi DNA, sudah diganti. Nah, masuklah enzim ligase. Enzim ya enzim ligase ini dia sebagai lem perekat. Jadi fragmen Okazaki yang tadi belum belum merekat secara sempurna ya masih banyak gapnya direkatkan oleh ligase sehingga terbentuklah dua untai DNA ya yang masing-masing memiliki template parent. Nah, segitu dari replikasi DNA sampai tahap terminasi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gak ada, kita langsung ke latihan soalnya aja ya. Soal-soalnya ini beberapa ada yang saya ambil dari soal tahun lalu terkait dengan replikasi DNA untuk UAS beberapa angkatan dan juga ada beberapa soal kombinasi dari soal TBK. Oke, untuk yang soal pertama ini, building block yang menjadi penyusun kromosom berupa struktur. Nah, tadi kita lihat di gambar awal kalau kromosom itu kan dia terdiri dari DNA yang mengikat histon ya. Mengikat histon membentuk nukleosom. Nah, nukleosom ini akan membentuk kromatin supercoiling membentuk menjadi struktur yang lebih padat disebut kromosom. Maka untuk building block yang dikatakan pada soal ini yang dimaksud pada soal ini merupakan nukleosom. Kenapa bukan DNA? Karena DNA ini masih dasarnya banget kecuali pertanyaannya adalah uh, building block yang dasar menjadi penyusun kromosom itu DNA. Nah, soal yang kedua, ikatan yang terjadi antara gugus fosfat dengan gula ribosa sehingga DNA dapat direplikasi adalah tadi pada
DNA itu ada dua ikatan, ada dua jenis ikatan ya. Yang pertama ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen lainnya. Nah, tadi ada yang rangkap dua, ada yang rangkap tiga. Nah, kalau ikatan antara gugus fosfat dengan gula ribosa, dengan gula ribosa ya, pada kasus ini gula ribosa itu pentosa. Ini disebut ikatan fosfodiester. Tadi juga sudah dijelaskan pada materi. Oke, karena ada ikatan fosfodiester. Nah, lanjut, kromosom merupakan rangkaian yang tersusun atas bahan genetik yang disebut. Nah, tadi kromosom di PPT juga sudah dijelaskan ya. Di kromosom itu terdiri atas apa? Double helix ini merupakan pengertian dari untai dari DNA. Jadi yang jelas bukan double helix jawabannya. Bahasa nitrogen purin ini merupakan penyusun dari eh, DNA sendiri. DNA itu terdiri atas bahasa nitrogen purin dan pirimidin tadi ya. Nah, untuk kromosom ini terdiri atas DNA, maka jawabannya yang C. Untuk RNA tidak bisa karena RNA ini cuma single strand. Kalau DNA kan double strand. Soal selanjutnya, untai ganda pada DNA yang memiliki karakteristik ujung 5 aksen dan 3 aksen berlawanan arah. Struktur ini disebut, tadi juga sudah kita katakan bahwa prinsip dari si DNA ini kan replikasi DNA-nya ya. Dia berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini apa maksudnya? Apakah selang-seling? Kan ya, tapi jawabannya itu yang anti paralel. Soal yang terakhir ini pernyataan yang benar terkait dengan struktur kromosom adalah A. Untai ganda DNA yang sejajar dengan arah paralel. B. Pasangan basa DNA yang tersusun atas dua nukleotida purin. C. Untai ganda DNA terbentuk dengan urutan atom C 3 aksen ke 5 aksen. D. Untai ganda DNA yang mengikat histon. Nah, kita bahas dari opsi jawabannya A. Untai ganda DNA yang sejajar dengan arah paralel. DNA ini sejajar, tapi arahnya bukan paralel, tapi dia anti paralel. Tadi yang kita ketahui kalau DNA itu yang satunya, maaf, ya tadi DNA yang kalau kita ketahui ya kan dia double helix gini. Yang satunya 5 aksen, yang satunya 3 aksen, maka dia dikatakan anti paralel. Maka ini salah bukan yang A jawabannya, karena dia ngomongnya paralel. Lalu yang kedua, pasangan basa DNA tersusun atas dua nukleotida purin. Dua nukleotida purin. Nah, DNA itu kan tadi basa nitrogennya ada dua ya, ada purin dan pirimidin. Jadi bukan dua-duanya purin, tapi antara purin dan pirimidin. Eh, Lalu untai ganda DNA ini terbentuk dengan urutan atom C 3 aksen ke 5 aksen, enggak ya, terbalik dari 5 aksen ke 3 aksen. Lalu untuk jawaban yang opsi D, untai ganda DNA yang mengikat histon. Nah, ini jawaban yang benar. Karena DNA-nya itu dia mengikat protein histon membentuk struktur nukleosom, di mana nukleosomnya ini akan membentuk kromatin, membentuk kromosom seperti itu. Ini DNA, nih DNA, DNA-nya mengikat si histon, terus mengikat, terus dia akan ngegulung-gulung, tadi yang digambar di awal ya, gulung-gulung membentuk si kromosom. Nah, oke, segitu aja materi dari saya untuk malam ini terkait dengan replikasi DNA. Sebelumnya ini saya ada mini quiz yang akan dikerjakan secara mandiri. Ini akan saya kirim ke grup WhatsApp ya. Sebentar. Kayak untuk mini quiznya itu bisa dikerjakan secara individu dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan di grup. Oke. Sampai sini apakah masih ada yang mau ditanyakan atau tidak ada?
Oke, kalau nggak ada, saya akhiri terkait dengan kelas pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum